Halo guys, halo teman-teman. Welcome back to my channel. Kita belajar psikologi bareng Narasri Utami. Iya, udah kayak YouTuber belum saya? Semoga udah ya. Nah, teman-teman, tema pertemuan kita kali ini akan membahas variasi individu. Perasaan kayaknya minggu kemarin juga temanya variasi individu deh. Iya, benar. Minggu kemarin kita juga belajar variasi individu, tapi dilihat dari sudut pandang perkembangan. Sudut pandang perkembangan tuh maksudnya kita melihat ternyata usia yang berbeda akan membuat orang tuh memiliki kemampuan kognitif yang berbeda, atau kemampuan temperamen yang berbeda. Nah, kemarin tuh begitu sudut pandang perkembangan. Nah, kali ini kita akan membahas individual differences yang paling sering terjadi di lapangan. Perbedaan individu kalau di lapangan tuh biasanya dibahasnya dari segi apa aja. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Tebak hayo, apa sih yang paling sering membedakan satu orang dengan orang lainnya saat di dunia pendidikan atau di kantor? Tebak. Misalnya di kantor kita membedakan, dia orangnya itu. Kalau dia enggak gitu. Nah, itu apa bedanya? Apa ya? Sebelumnya teman-teman tahu gambar ini gambar siapa? Tahu lah pasti, Ipin Upin. Ipin Upin tuh kembar identik ya. Mirip banget tuh alisnya, matanya, hidungnya, mulutnya mirip banget. Bedanya cuma rambut. Di Upin punya rambut satu, Ipin nggak punya rambut satu. Itu pun Ipin mungkin karena rambutnya barusan dicukur. Nggak tahu lah. Yang jelas teman-teman kita meyakini bahwa tidak ada dua manusia di dunia ini yang persis sama. Nggak ada. Nah, oleh karenanya kita tuh harus memahami variasi individu. Kita harus paham orang tuh berbeda-beda. Jadi dengan belajar ini, materi ini kita harus bisa memperlakukan orang sesuai kemampuan orang tersebut. Teman-teman orang psikologi, tapi kalau ketemu orang selalu menuntut orang lain memahami jalan pikir kita sendiri gitu. Ya nggak bisa, teman-teman. Kita harus memahami orang lain karena kita udah belajar individual differences. Nah, ini adalah 3 hal yang menjadi pokok bahasan yang paling sering dibahas di dunia real, di dunia pendidikan ataupun kantor. Orang tuh satu orang dengan orang lainnya berbeda dalam hal 3 ini yang paling sering dibahas, yaitu IQ, intelijensi umum, 2 bakatnya, 3 gaya belajarnya. Kita bedah satu-satu. Yang pertama, intelijensi. Perbedaan di antara siswa, kalau di dunia pendidikan, itu yang paling sering dibahas adalah perbedaan dalam hal intelijensi. Karena skor IQ dipandang penting untuk memprediksi keberhasilan belajar siswa. Ya nggak sih? Iya kali ya. Sebenarnya nggak cuma dunia pendidikan loh, di kantor juga. Buktinya apa? Buktinya sampai detik ini teman-teman, tes masuk karyawan baru gitu, itu nggak selalu sih, hampir selalu ada tes yang mengungkap intelijensinya. Kenapa? Ya karena pemilik kantor pengen karyawannya yang cari yang pinter, yang ini kayak gitu. Jadi emang untuk membedakan satu orang dan orang lainnya, salah satu hal yang paling sering dipakai adalah dengan mengukur intelijensinya. Apa sih definisi intelijensi? Teman-teman sekarang udah semester 4 ya. Nah, semester kemarin udah belajar kan PSD 1, yaitu psikodiagnostik 1, yang bahas tes intelijensi. Masih ingat ya berarti ya? Masih ingat Wechsler, Binet, masih ingat? Nah, ini ada 4 tokoh yang saya ambil yang menyatakan definisi intelijensi. Ada Wechsler, ada Omrod, ada Goddard, ada Baldwin. Nah, kita highlight yang punya Baldwin. Nah, kita highlight ya, definisi intelijensi punya Baldwin itu adalah ini. Intelijensi itu dianggap sebagai daya atau kemampuan untuk memahami. Memahami apa? Memahami kamu. Ya enggak ya, memahami tugas. Jadi, intelijensi itu dianggap kemampuan seseorang untuk memahami tugas. Cepat apa lambat nih? Bisa apa enggak nih? Kayak gitu. Kenapa kita highlight Baldwin? Karena
konteksnya dia aplikatif banget, bahas bahwa memang, oh orang kalau IQ tinggi berarti kemampuan memahaminya tinggi nih. Nah gitu, paling gampang kayak gitu. Kilas balik nih tes intelijensi, masih ingat apa aja yang teman-teman pelajari di BSD 1? Teman-teman udah belajar tes WAIS, tes BINE, tes IST. 3 tes ini menghasilkan skor IQ, betul? Betul, ingat dong. Nah, pertanyaannya kan tadi, apa sih yang dihasilkan dari tes intelijensi? Jawabannya adalah IQ. Apa itu IQ? IQ itu kalau kepanjangannya adalah Intelligence Quotient. Kalau bahas sejarahnya, coba diingat-ingat. Ada yang kemarin ngambil kelas PSD 1-nya sama saya? Atau mungkin yang lagi dengerin video ini belum ngambil PSD 1? Ayo ambil besok-besok, semester besok ambil PSD 1 sama saya ya. Atau masih ada anak SMA di sini? Ayo besok masuk Universitas Mercubuana Yogyakarta biar ketemu saya. Iya. Enggak. Begini teman-teman. IQ, balik lagi ke IQ. Jadi IQ tuh kita nggak bakal bahas arti IQ secara ilmiahnya, tapi kita akan bahas aplikatifnya. IQ itu kurang lebih sering dianggap sebagai skor kecerdasan seseorang. Skor kecerdasan seseorang. Jadi kalau misalnya IQ lo berapa? IQ gue 100. Berarti skor kecerdasan orang itu nilainya 100. IQ lo berapa? IQ gue 120. Berarti skor kecerdasan dia lebih tinggi daripada yang 100 tadi. Begitu kurang lebih IQ. Nah, apa sih kenapa IQ tuh sering dianggap sebagai hal yang penting gitu di tingkat pendidikan ataupun di kantor? Kenapa gitu? Karena teman-teman, memang dari hasil penelitian, IQ itu berkorelasi dengan prestasi. Ingat nih, IQ itu berkorelasi dengan prestasi. Ditemukan bahwa ada hubungannya IQ itu dengan tingkat prestasi seseorang. Maksudnya apa? Jadi ditemukan bahwa orang yang IQ-nya tinggi, yang biasanya memiliki IQ tinggi, biasanya nilai sekolahnya lebih tinggi. Saya bold nih, biasanya teman-teman. Ini tidak untuk jadi perdebatan bahwa nggak juga kok, temanku ada yang prestasi ranking 1 tapi IQ-nya biasa-biasa aja. Iya ada. Nah itu kita bahas besok-besok. Besok kita akan bahas. Tapi salah satunya adalah prestasi itu memang berkorelasi begitu dengan IQ. Nah, jadi emang dari penelitian ini udah hasil penelitian nih. Terus, IQ itu untuk memprediksi kesukaran belajar. Maksudnya apa? Jadi gini, kalau di sekolah kan misalnya nih ada siswa yang lambat gitu kalau belajar. Dia sukanya ngelamun, matanya kosong, agak mangap mulutnya yang gitu kali ya. Nah, terus kalau ngerjain soal tuh nggak pernah selesai. Biasanya guru-guru kayak gini, kalau guru-guru menghadapi siswa gitu pasti udah gregetan. Ini anak lama banget, IQ-nya berapa sih? Pasti kata-kata IQ-nya berapa tuh keluar. Nah, akhirnya kita tes deh IQ-nya berapa. Ternyata misalnya IQ-nya rendah gitu, misalnya IQ-nya 70. Nah, kalau kita lihat IQ 70 berarti jelas dia memang butuh pertolongan. Nah, IQ itu digunakan untuk memprediksi apakah seseorang memiliki kesukaran. Kalau memang hasilnya iya, berarti kan guru atau orang harus memiliki tindakan yang harus diambil selanjutnya, yaitu untuk menolongnya. Oh, dia 70 berarti harus diulang pelajarannya atau harus pindah sekolah yang memiliki guru pendamping seperti itu. Kalau di kantor ada karyawan punya IQ 70. Nah, itu atasannya juga harus punya sikap, waduh, karyawan gue IQ-nya 70, berarti gue harus gini nih. Nah, gitu ya. Begitu. Nah, dampak. Jadi dari intelijensi yang berbeda-beda itu akan memiliki dampak. Dampaknya apa aja? Ada 2 di sini. Yang pertama, perbedaan dalam kecepatan belajar. Kecepatan belajar itu maksudnya jumlah waktu yang diperlukan seseorang untuk memahami pelajaran. Begitu. Jadi anggaplah kalau IQ tinggi, bukan anggap memang ya, IQ tinggi memiliki kemampuan pemahaman yang lebih cepat. Ada nggak teman kalian yang bilang, kalau misalnya besoknya ujian, terus pagi-pagi, ih gue belum belajar. Terus dia cuma baca sebentar, tiba-tiba nanti nilainya 100. Ada nggak ya kayak gitu? Saya punya teman yang kayak gitu.
Sebel banget sih sama orang kayak gitu. Soalnya teman saya waktu itu nyebelin, udah nggak usah bahas teman saya. Tapi memang gitulah. Dia dia menjadi mahasiswa lulusan terbaik tuh teman saya tuh. Udah balik lagi ke sini. Jadi itu tadi perbedaan dampak perbedaan intelijensi ada di learning rate, kecepatan belajar. Yang kedua, perbedaan pengalaman. Jadi pengetahuan siswa tentang materi yang berkaitan dengan suatu pelajaran mempengaruhi kecepatan siswa dalam mempelajari pelajaran tersebut. Misalnya gini, teman-teman. Teman-teman besok misalnya ada yang jadi guru. Saat jadi guru pengen ngajar tentang psikologi forensik. Itu dosen berarti ya. Kalian besok jadi dosen, ngajar psikologi forensik. Nah, dalam satu kelas, kita sebagai seorang guru harus meyakini bahwa orang-orang ini beda-beda nih. Ada yang tahu banget tentang psikologi forensik karena dia mungkin udah pernah ngikuti pelatihan psikologi forensik. Tapi ada satu orang yang mahasiswa yang sama sekali nggak tahu apa itu forensik, apa sih? Nah, itu adalah perbedaan pengalaman, perbedaan pengetahuan sebelumnya. Dengan adanya perbedaan kayak gitu, akan mempengaruhi perbedaan belajarnya. Itu harus kita fasilitasi juga. Oke, tadi udah bahas IQ. Nah, wah ini typo. IQ maksudnya bukan IG. Maksudnya IQ. Nah, cara cerdas menyikapi IQ. Kenapa saya nulis ini? Karena IQ itu memang masih sering jadi perdebatan gitu ya. Perdebatan bahwa, enggak, IQ itu bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan. Iya, kalau itu saya sepakat. Nah, jadi ini, cara cerdasnya menyikapi skor IQ adalah 1. Sediakan lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan perilaku inteligen. Jadi teman-teman, sebagai guru, sebagai atasan karyawan, atau sebagai orang tua besok, kita kan memahami bahwa lingkungan itu akan mempengaruhi perilaku intelijen seorang. Misalnya kalau sebagai orang tua nih, anak yang terstimulasi nantinya akan lebih pintar, perilaku intelijensinya lebih baik. Makanya sebagai orang tua kita harus menyediakan lingkungan yang penuh stimulasi. Sebagai atasan besok teman-teman kalau di kantor seperti itu juga. Misalnya teman-teman punya karyawan, punya bawahan. Teman-teman perlu menyediakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kemampuan karyawannya. Sebagai guru juga gitu. Yang 2, anggaplah tes-tes intelijensi sebagai suatu bentuk pengukuran yang berguna namun tidak sempurna. Perlu diingat teman-teman, tes IQ itu tidak mutlak benar harus dipercaya 100%. Jangan ya, bukan alatnya sih yang kita ragukan, tapi banyak hal yang bisa membuat skor IQ itu menjadi tidak bisa dipercaya 100%. Misalnya, kondisi saat anak tes itu apakah optimal apa enggak, atau itu dari kondisi anak, atau kondisi testernya waktu ngetes mungkin testernya ngomongnya belepotan, jadinya si testinya jawabnya salah karena testernya nggak jelas ngasih soal. Ada banyak faktor, makanya kita jangan menganggap bahwa itu sempurna. 3, carilah perilaku-perilaku yang memperlihatkan talenta yang luar biasa untuk dikembangkan. Nah, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai atasan karyawan, kita tidak hanya percaya dengan skor IQ-nya berapa ya, tapi kita harus ngelihat, oh dia pinter di sini nih, oh dia pinter kayak gini, ya udahlah kita kembangin yang dia pinter di situ. Nah, itu perlu kita lakukan. Dan 4, ingat bahwa terdapat banyak faktor yang juga mempengaruhi prestasi. Ingat ya, tadi kita memang bilang kalau IQ itu berkorelasi dengan prestasi, tapi IQ bukan satu-satunya. Itu perlu kita garis bawahi. Oke, sekarang lanjut. Tadi udah bahas IQ, sekarang bahasan kedua adalah intelijensi khusus atau majemuk atau sering kita sebut bakat. Jadi kalau kita ngelihat sejarahnya dulu, sejarahnya tuh dulu teori bakat atau pembahasan bakat itu muncul karena adanya ketidakpuasan orang-orang terhadap pengukuran tunggal atau intelijensi umum. Jadi orang tuh nggak puas, misalnya gini, kita udah ngetes siswa deh. Siswa sama-sama IQ-nya 120. Wah, tinggi nih, ada 2 orang 120, satu sama-sama 120, dua-duanya 120. Anggaplah Mawar dan Melati, begitu ya. Mawar Melati punya IQ 120. Lalu, waktu di sekolah, kita kan udah berharap banyak nih, 120 tinggi. Ternyata Mawar, iya waktu di sekolah dia nilai matematikanya bagus, nilai fisika bagus, kimia bagus. Si Melati, fisikanya jelek, kimianya jelek, matematikanya jelek.
Kan heran ya, padahal IQ-nya sama-sama 120. Kok bisa? Nah, itulah pembahasan bakat muncul. Ternyata Melati setelah ditelusur, dia tidak berbakat dengan yang hitung-hitungan. Tapi begitu dilihat, oh Melati itu pinter banget yang namanya menggambar, bernyanyi, gitu. Sedangkan Mawar untuk menggambar, menyanyi biasa aja. Begitu, itulah awal mula munculnya bakat. Nah, salah satu tokoh tes bakat, bukan tes, deng, salah satu tokoh teori yang mengembangkan teori bakat yang sekarang lagi dipakai, namanya Howard Gardner. Dia dikenal dengan teorinya multiple intelligence atau intelijensi majemuk. Jadi si Gardner itu melihat bahwa sistem pengajaran di sekolah seringkali hanya memfokuskan pada rentang tipe intelijensi yang sempit. Pengajarannya hanya berorientasi pada pengembangan kemampuan verbal dan logika matematika. Kalau kita lihat-lihat tipe pendidikan sekolah kita memang gitu ya. Kita sangat mengedepankan nilai matematika sama nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Lihat aja di UAN. UAN tuh nilai UAN kan sekarang 3 ya. Berapa sih? Berubah-ubah sih ya. Kalaupun 3 yang dipakai cuma nilai matematika, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nah, itu kan bener banget kata Gardner. Kenapa sih sekolah tuh hanya menilai dari 3 itu? Gitu. Nah, si Gardner itu bilang bahwa menurut Gardner nih, itu terdapat 9 tipe intelijensi lain yang penting untuk perkembangan manusia secara lebih sempurna. Begitu, kemampuan paling menonjol pada banyak anak justru terletak pada 9 intelijensi tersebut yang seringkali diabaikan oleh sistem pembelajaran di sekolah-sekolah tradisional. Apa aja 9 tuh? Ada logika matematika, ya jelas, verbal linguistik masih. Terus ada intelijensi musik, jadi orang yang pinter musik, pinter main, baru denger orang nyanyi langsung tahu, oh ini do-nya di G, do-nya di F. Iya nggak sih, bener nggak? Terus visual, jadi pinter visual spasial kayak orang-orang arsitek gitu kali ya. Bukan kali ya, emang iya. Terus pinter di kinestetik, orang-orang yang kalau megang bola udah tahu tuh cara dribble yang bener, orang bola basket nih, cara dribble yang bener tuh gimana gitu. Ada orang yang megang bola basket nggak tahu, cara dribble aja nggak tahu dribble. Terus ada interpersonal, kemampuan memahami orang lain. Intrapersonal, memahami diri sendiri. Naturalis, itu berhubungan sama alam. Jadi suka gunung, suka batu-batuan. Orang-orang teknik geofisika, geologi, nah itu orang-orang naturalis tuh suka gitu sama lapangan, sama batu, memahami lapisan tanah, lapisan batu tuh suka banget. Yang ke-9, intelijensi eksistensial. Itu memahami tentang keberadaan, anggaplah keberadaan, bahasa agamanya keberadaan Tuhan, yaitu bahwa di luar diri kita ini ada sesuatu yang lebih besar lagi yang mengatur segalanya. Nah, ini adalah yang lagi marak, bukan maraknya, emang lagi dianggap bener si Howard Gardner ini, bahwa dia mengusung hal baru kan. Selama ini intelijensi itu cuman berpusat pada matematika, bahasa. Nah, si Gardner itu bilang ada 9 ini. Cuman kelemahannya Howard Gardner adalah dia tidak berlandaskan bukti-bukti ilmiah, karena dia belum melakukan penelitian apa-apa. Itu yang menjadi kritikan Gardner. Dan Gardner juga belum punya tesnya. Jadi beda sama Wessler. Wessler itu kan mengungkapkan intelijensi ini. Terus habis itu dia juga bikin alat tesnya. Nah, Howard Gardner itu belum bikin alat tes. Oke, kita udah bahas bahwa orang tuh dipengaruhi oleh perbedaan intelijensi sama intelijensi khusus, yaitu bakat. Jadi kita paham ya, misalnya tadi Mawar Melati, IQ-nya sama-sama 120. Mawar pinter matematika, Melati matematika biasa aja, tapi dia pinter menggambar. Kita paham ternyata, oh iya, intelijensinya mempengaruhi, lalu bakat itu juga mempengaruhi. Nah, ini adalah hal ketiga yang mempengaruhi perbedaan individu, yaitu gaya belajar atau gaya kognitif. Begitu. Jadi misalnya ada siswa yang memiliki skor IQ sama, bakat sama, namun tetap saja seringkali cara ia menangani tugas dan kecepatan menyelesaikan tugas berbeda-beda. Jadi misalnya contohnya tadi Mawar sama Melati, sekarang kita tambah Mawar, Melati, Kenanga. Nah,
Kenanga ini IQ-nya juga 120, sama tuh kayak Mawar melatih Kenanga. Dan si Kenanga itu bakatnya juga di matematika, berarti sama kayak Mawar ya. Mawar dan Kenanga IQ sama 120, bakat sama di matematika. Tapi waktu kita kasih tugas nih kerjain ini gitu. Ternyata cara mereka mengerjakan itu beda, kecepatan mereka mengerjakan juga beda. Nah, hal itu dipengaruhi oleh gaya belajar yang berbeda. Gaya belajar itu ada apa aja? Di sini saya bahas 3. Gaya belajar itu ada impulsif versus reflektif. Impulsif itu adalah mengerjakan sesuatu secara cepat. Jadi ada orang yang tipenya cepat gitu selesainya. Bahkan saya jadi ingat adik saya tuh punya temen ketemu di luar negeri. Jadi kayak pertemuan pemuda-pemuda sedunia gitu deh. Nah, adik saya tuh sekelompok sama orang dari entah negara mana, saya lupa. Dia punya moto dalam hidupnya. Always be the first. First is always best. Dia ngomong gitu. Jadi adik saya tuh lagi bikin diskusi kecil, kelompok kecil-kecil, nanti akhirnya dipresentasikan. Nah, waktu mereka bikin kelompok diskusi, tiba-tiba si pemateri, ayo siapa mau presentasi? Langsung deh, temen si adik saya tuh langsung angkat tangan, ayo kita maju, kita duluan. Padahal kata adik saya, kelompoknya dia tuh belum selesai bahas apa-apa. Tapi nekat si orang itu, yuk kita presentasi aja. Maju presentasi, terus habis itu langsung lega, terus habis itu enak. Nah, si orang tuh ngomong gini, always be the first. First is always the best. Kayak gitu. Nah, dia termasuk, contoh itu adalah contoh dari orang yang memiliki gaya belajar impulsif, yaitu mengerjakan sesuatu secara cepat. Cepat. Nah, gitu. Ada orang yang tidak suka seperti itu, yaitu gaya belajar reflektif. Kalau mengerjakan tuh hati-hati, terus suka merefleksikan, bener nggak ya jawabannya? Bener nggak ya kalau kayak gini? Bener nggak ya? Nah, itu orang-orang reflektif. Yang bagus yang mana? Di sini saya tidak akan bilang yang bagus adalah ini dan itu. Saya hanya memaparkan ada 2. Nah, karena kenapa? Karena kita perlu memfasilitasi dua-duanya. Kita yakin ya ada dua tipe. Jadi sebagai guru kalau kita tahu anaknya, siswanya impulsif, berarti kita harus mengarahkan supaya dia agak lebih reflektif dikit. Tapi tidak menyuruh dia untuk reflektif, karena itu udah gaya. Kita nggak bisa kan menyuruh orang untuk berubah 180 derajat. Begitulah. Gaya belajar yang kedua adalah pemrosesan analitik versus pemrosesan holistik. Pemrosesan analitik yaitu adalah cenderung memilah stimulus dan tugas ke dalam bagian-bagian kecil. Jadi dia suka bahas detail. Kalau dikasih suatu tugas gitu, dia melihatnya dari yang kecil-kecil gitu. Yang holistik itu melihat sesuatu secara keseluruhan dan terintegrasi yang tak dapat dipisahkan. Jadi kalau dikasih tugas, dia langsung lihat globalnya. Tujuannya apa, targetnya apa, yaudah kerjain sesuai ini aja, sesuai globalnya gitu. Ada juga gaya belajar deep versus surface style. Yang deep itu adalah mempelajari sesuatu dengan memahami dan memaknai apa yang hendak dipelajari secara dalam. Begitu, itu adalah orang-orang yang deep. Jadi dia pengen tahu bener-bener secara dalam makna di balik pelajaran ini apa sih ya, gitu. Kalau surface itu hanya mempelajari apa yang dibutuhkan aja atau permukaan aja. Begitu. Nah, ini ada gaya belajar saya tampilkan sini tadi 3 ya. Deep versus surface, analitik, holistik, sama tadi impulsif sama reflektif. Ada juga gaya belajar tuh yang sering dibahas di luar sana, di luar kampus maksudnya, itu visual, auditory, kinestetik. Pernah dengar ya? Visual, auditory, kinestetik. Nah, itu juga termasuk gaya belajar, tapi tidak saya masukkan di PPT kali ini. Semoga aja besok saya bisa membuat video lainnya membahas itu. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Ini adalah bocoran, spoiler untuk materi berikutnya. Materi berikutnya kita akan membahas variasi kelompok. See you!